Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jemaah, bapak, ibu, semoga Allah menjaga, memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita ingatkan dan kembali kita wujudkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita jadikan semua anggota badan kita ini atau semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya. Kita jaga nikmat-nikmat anggota badan kita ini dari panasnya api neraka. Karena jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, dalam kaidah yang disebutkan para ulama, innal al-jaza' min jinsil amal, sesungguhnya balasan sesuai dengan amalan seseorang. Para ulama sampai menyatakan setiap anggota badan yang digunakan untuk bermaksiat, maka anggota badan tersebut inilah yang paling keras mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Setiap anggota badan yang kita secara khusus kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang paling merasakan daripada pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi SAW contohkan tentang tumit. Ya, tumit semuanya insya Allah punya ya. Insya Allah punya semua ya tumitnya ya. Tumit atau mata kaki. Ya. Ketika Nabi SAW melihat ada seseorang itu sahabat kering tumitnya, mata kakinya kering, tidak kena air wudu, ya, tidak kena air wudu, kering, mungkin saking cepatnya atau mungkin gelenyengnya, meremehkannya. Nabi SAW sampai berteriak, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tumit-tumit dari neraka.
wailun atau wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari neraka. Nabi sampai teriak di situ. Melihat salah seorang sahabat itu tumitnya belum terkenai apa? Air wudhu. Padahal harus terkena. Ketika seorang wudhu, tumit atau mata kaki harus kena basuhan daripada air wudhunya. Nabi sampai begitu. Kita kan berpikir, loh kok Nabi mengancam itu yang di neraka cuma tumitnya? Apa mungkin kalau pikiran kita ini di apa ya? Masuk neraka kursi kiri tok atau tumitnya dinyes gitu. Maksudnya di situ paling kerasnya tersengat api neraka adalah apa? Bagian yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah tentu lebih keras. Ya. Sebagaimana itulah yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pun juga akan membalas. Ya. Jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan seterusnya. Ya. Seterusnya banyak ya, seperti Syekh Muslim juga menyebutkan. Ya, seseorang seperti dalam kaidah ya. Man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa mengambil sesuatu yang diharamkan, ya, mengambil sesuatu yang diharamkan sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka akan dihukum dengan diharamkannya selamanya. Ya, nah. Jadi siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya maka dihukum dengan diharamkan. Ya. Nah, para ulama sampai mencontohkan lagi di dunia ada khamr. Khamr ada. Apa khamr jemaah? Minuman keras, tidak lembut. Minuman keras. Itu di dunia ada orang yang mabuk-mabuk misalkan, atau ya itulah minuman keras dan sejenisnya itu. Kita sebagai seorang mukmin dilarang minum khamr, jelas. Dan di surga itu ada namanya apa? Khamr. Sungai khamr. Min khamrin ladzatin lisaribin. Di surga ada sungai khamr yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Coba jemaah, kira-kira senang gak ya minum khamr di surga? Ya jangan ngece lagi, masa di surga suruh mabuk-mabukan. Ya gak bisa kita samakan dengan dunia. Lebih nikmat dan tidak ada mabuk, tidak ada capek, tidak ada bosan, ya, tidak ada keringat, tidak ada kotoran, semua serba nikmat. Itulah di surga. Ya, nah sungai khamr. Nah disimpulkan di situ para ulama menyatakan siapa yang di dunia sudah bermabuk-mabukan padahal belum waktunya, ya belum waktunya untuk minum khamr tadi, besok di akhirat kalaupun toh masuk surga tidak diberi apa? Khamr. Wis kelong. Wis apa? Berkurang. Jadi jangan meri, Pak. Karena di dunia sudah apa? Karena ada loh yang masuk surga itu mungkin belum bertaubat dari maksiat, mungkin begitu. Ya, tapi karena seseorang itu sudah mendahului seperti itu, Allah kurangi, Allah hilangkan kenikmatan yang sudah dia dahulukan, yang sebelum waktunya Allah halalkan. Ya. Nah, persis sama dengan seperti dalam hadis juga ya. Jadi Nabi sering ya mengungkapkan begitu ya. Setiap suatu kenikmatan yang dia ambil belum pada waktunya tadi, padahal nanti Allah Subhanahu wa taala itu kasih, itu akan Allah Subhanahu wa taala kurangi. Apalagi di dunia ini sudah dihabiskan semua. Orang enggak punya aturan. Tidak ada di akhirat kecuali apa? Illan nar, neraka. Ya, seperti dalam hadis tadi. Ada seseorang yang menghabiskan hidupnya itu dengan dosa mata. Dengan dosa mata.
melihat dengan sesuatu yang tidak haknya untuk dilihat. Sampai Nabi katakan apa? Bidadari surga itu tidak menjumpainya, tidak dia miliki. Berkuranglah kenikmatan apa? Surga. Begitu. Ya. Ya wes, cukup karo bojone nak masuk surga. Masya Allah. Dan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya, berkurangnya kenikmatan tersebut, kita mendapatkan kenikmatan tersebut berkurang karena memang sebab kita memilih untuk berkurang. Ya, persis dalam pembahasan kita ini jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita ini kan tentang telinga. Telinga kita punya. Alhamdulillah. Begitu banyak dosa yang kita gunakan dengan telinga kita ini, melalui alat berupa telinga kita yang Allah berikan kepada kita di sini. Siksa yang paling keras dirasakan itu adalah terhadap telinganya. Sebagaimana dia itu santai dengan telinganya, meremehkan terhadap telinganya, dosa yang paling banyak ia lewat telinganya, disitulah azab Allah akan semakin terasa, betul-betul pedih pada apa? Telinganya. Ya. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya, man tasamma'a hadisa qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunayhil anubu yaumal qiyamah. Siapa yang mencari-cari aib orang lain, ya, jadi menggunakan telinganya untuk bermaksiat di sini. Salah satunya contoh di sini adalah mencari-cari dosa lewat telinga. Ya, mencari-cari pakai telinga ini, nguping, Pak. Ya, jadi berdosa lewat apa ini? Lewat telinga. Ya, subba fi udunayhil anubu yaumal qiyamah, maka akan disubba, itu disiram telinganya, itu dua telinganya, disiram telinganya dengan cairan tembaga panas pada hari. Tembaga yang meleleh. Siapa yang pernah kena tembaga meleleh panas? Itu Pak. Ya kalau pengen kebal mungkin latihan di dunia, ya kalau nggak bisa. Baik. Jelas di sini ya. Jadi inilah bagian tertentu yang dikhususkan dengan siksa yang Rasul sebutkan di sini, dengan disiramkan pada telinganya tadi, dua telinganya tadi apa? Tembaga, cairan lelehan tembaga panas pada hari kiamat. Nah, kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Jelas ya? Ya, jelas ya. Jadi telinga kita yang punya telinga, mari kita usahakan jaga. Ini belum bahas dosa lisan ya, ini tetangganya lisan. Dosa melalui apa? Telinga. Ya, dosa melalui telinga. Banyak ya, banyak. Dosa melalui telinga ya banyak. Dan yang paling banyak adalah apa? Satu, apa tadi? Menguping untuk mencari aib saudaranya. Ya, bukan tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Ya. Bukan tujuannya untuk apa? Untuk dakwah, intinya untuk menasehati. Nah, kalau Anda sekedar menguping saja, menguping, cari-cari, memata-matai lah bahasanya, kalau ini menguping-upingi ya, baik lewat dia yang terjun sendiri, kupingnya terjun sendiri, atau mungkin apa? Dia cari orang lain untuk apa? Menyampaikan info ke telinganya. Bukan tujuannya untuk dakwah, bukan tujuannya untuk menasihati, bukan tujuannya untuk merubah, tapi sekedar apa?
berbuat buruk dan merusak kehormatan saudaranya. Ini nggak boleh. Ya, nah, dan beranak pula jamaah itu kan udah dosa itu, dosa kuping tadi. Ya tidak semuanya masalah kuping, ada yang diperbolehkan seperti yang tadi kita jelaskan. Tapi hati-hati jamaah, kita banyak bicara membongkar merobek kehormatan saudara kita ini banyak lewat kuping kita ini. Hati-hati, siksa yang paling pedih kena kepada banyak telinga. Ya, ini cereke. Tujuan ceregar apa? Ya, kalau tujuannya itu nasihat, Ustaz gimana? Saya pernah dengar begini. Ya, insya Allah, mari doakan, mari kita usahakan. Nah, gitu ya. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, ini untuk kuping. Kemudian masalah kuping lagi lahir nanti dosa-dosa yang lainnya seperti apa? Ghibah. Itu anakan dari dosa apa? Kuping. Ghibah dosa besar lagi. Orang apa bisa ghibah kalau nggak pakai apa? Telinga yang dipasang untuk mendengar. Ya, dosa ghibah. Kemudian dosa namimah, itu sebab utama dari adab kubur. Ya, seperti disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari tentang Nabi melewati 2 kubur dan keduanya disampaikan oleh Nabi sedang diadab. Salah satu sebabnya adalah apa? Namimah dan juga ghibah. Namimah mengadu domba, ghibah menyebutkan aib saudaranya tanpa hak. Orangnya nggak ada di hadapannya, tapi kalau ini disampaikan dia benci. Bukan tujuannya untuk menghilangkan kezaliman. Ada ya orang itu ghibah tapi tujuannya supaya tidak terzalimi, supaya nanti dinasehati, itu tidak masalah. Tapi kalau ghibahnya sekedar rumpi-rumpian, ngobrol, warung kopian, nah inilah yang dosa besar. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya? Ini dosa yang paling banyak Pak ya, dosa yang seperti ini. Anakan dari dosa telinga tadi. Jadi ada dosa ghibah dan namimah. Kalau ghibah memang ada, aib memang ada. Ya. Dusta sama ghibah beda. Kalau dusta tidak ada aib tersebut. Tapi kalau ghibah memang ada. Mana yang paling mudah? Yang paling mudah itu ghibah. Padahal sama-sama dosa besar. Ya, orang cerita memang aibnya begitu dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Ya, nah, jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya masih dengan telinga di sini. Ya, ini yang perlu diwaspadai lagi di sini adalah berkenaan mendengar sesuatu yang melalaikan. Ini juga dosa melalui lewat apa? Telinga. Mendengar sesuatu yang melalaikan dari Al-Quran, dari hadis Nabi, terbuai dengan alunannya. Ya. Nah, ini dosanya lewat apa ini? Lewat telinga. Nah, dosanya lewat telinga. Mendengar sesuatu yang melalaikan. Lebih daripada melalaikan, malah menikmati daripada hal-hal yang melalaikan tadi. Bahkan sesuatu tersebut betul-betul isinya tidak layak menurut Islam. Semuanya tidak benar, tidak boleh. Ya, pakai telinga. Lah Ustaz, kalau misalkan kita lewat, kalau sekedar lewat, ya, tanpa Anda meresapi, insya Allah memaafkan. Ya,
tapi lewat anteng sambil dinikmati, ini hukumnya sama. Ya, jadi harus dibedakan. Kalau ada acara mungkin di rumah kita dan kita campur-campur yang lainnya, mungkin lah ya sebelahnya juga bersuara seperti itu, maka jangan ikut menikmati. Ya, apa yang dimaksud di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah? Yang sepakat para ulama itu adalah musik. Ya, musik. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, jadi seorang yang dosa dengan lisannya itu dengan bermain musik tadi, maksudnya mulutnya mulut musik tadi, dan dia mendengar dan menyimaknya, bahkan menikmatinya, ini hukumnya sama. Hukumnya sama. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan muncul akhir zaman, umatku dari sekelompok umat ini yastahilluna al-hirra, yang menghalalkan zina. Ya, wal khamra, menghalalkan khamr. Ya, wal hirra wal khamra wal harira, apa harir itu sutera, wal ma'azif, alat musik. Coba di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini digandengkan hirra, zina. Zina dosa besar bukan? Khamr dosa. Ya, harir sutra bagi laki-laki dosa besar. Yang keempat, alat musik. Masya Allah. Berarti di sini apa di sini? Masuk golongan dosa. Bahkan sekedar bukan dosa biasa, tapi bisa masuk kepada dosa yang besar. Pilih yang mana? Pilih yang mensenandungkan atau pilih yang mendengar? Gimana jemaah? Kalau nggak pada jawab, nggak pilih dua-duanya ya, nggak pilih dua-duanya. Ya kasihan telinganya Pak. Sayang nggak sama telinga? Kalau sayang sama telinga, ya dijaga telinga kita. Mumpung belum mati. Alah, namanya hidup di umum gini gimana loh Ustaz? Ya, depan begitu, belakang begitu, kanan begini, kiri begini, pas samping saya juga begini. Masya Allah. Beginilah ujian pahala. Ujian pahala, ujian dosa ini. Ada sisi pahala, sabarnya semakin kuat, pahalanya semakin besar. Ya. Ujian dosa, ya berarti gimana? Kalau Anda anteng aja bisa numpuk itu dosa. Ya. Jadi begitulah jamaah rahimani wa rahimakumullah, hidup berhadapan dengan yang macam-macam lah, warna-warni begitu. Makanya Nabi SAW sampai menyatakan apa? Al-mu'minul ladzi, dalam hadis riwayat Nasai, al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bercampur dengan masyarakat umumnya, ya, dan dia bisa sabar, dia bisa jadi contoh kepada yang lain. Bersabar, istiqomah, nggak gampang masuk angin. Ya, sebelahnya beliau, ya, sebelahnya milu sugar balik, milu juga balik. Dia nggak terpengaruh dengan itu. Dia berusaha menjaga, jadi contoh gitu. Ilmunya nampak, akhlaknya nampak, sunnah nabinya nampak, semampu sekuat dia. Nggak gampang tergoyahkan begitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairun minal ladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang bisa seperti ini lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dengan manusia umumnya dan nggak bisa sabar.
Berarti apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujiannya. Ya. Nabi juga memotivasi lagi, asaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya di muka bumi ini adalah para nabi dan yang semisalnya. Kira-kira termotivasi kan nih Pak, semakin berat semakin kenceng, taklimnya semakin kenceng. Ya. Biasanya KO ya. KO. Bagaimana tetangganya juga gitu ya, taklim bareng orang renes ini nani. Enggak ada yang marah ya. Coba. Antum enggak ngaji, ada yang marahi kalau tetangganya seperti itu? Enggak marahin. Malah ayo mainlah sama kami. Tapi beda kalau sebelahnya kita, misalkan sebelah kita mungkin tetangga kita juga sunnah, kadang juga kerasani. Ini orang katanya ikuti sunnah, kayaknya nggak pernah dengar ngaji. Dengarnya cuma cingkraan. La haula wala quwata illa billah. Jadi nyinggung, kok cingkraan katanya ngikuti sunnah. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau ujiannya begini, tetangga nggak sama, sebelahnya juga nggak sama. Akhirnya antum luntur. Nah ini yang berbahaya di sini. Ini juga hancurnya bisa hancur betul. Ya. Nah, jadi inilah ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya jika bersabar. Ya. Jadi jangan, namanya hidup itu jangan cari tidak ada masalah ya, nggak ada beban. Semakin tinggi keimanan seseorang, bebannya semakin tinggi, dan pahalanya dengan sabarnya tadi semakin besar. Cuma ini berat betul ya. Sebenarnya para nabi nggak ada, para nabi itu yang leha-leha nggak ada. Besar sekali ujian yang Allah berikan kepada mereka. Ya, nah, jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Sudah di sini untuk telinga jelas ya. Jagalah telinga. Biasanya jagalah lisanmu. Sekarang jagalah telinga. Ya, jagalah telinga. Hati-hati ya, dijaga telinganya. Jangan mentang enggak bisa alasannya, gimana lagi hidup seperti ini. Memang hidup seperti ini cuma zaman sekarang. Zaman dulu bahkan lebih keras permusuhannya kepada para. Kita masih enak sebenarnya jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita masih banyak kebebasan. Bagaimana dengan para nabi dulu? Khususnya Nabi Muhammad SAW itu lebih ganas lagi ujiannya. Ya, nah, jadi jangan ambil alasan tadi. Ya, ngaji. Ngajinya bisanya sebulan sekali, ya ora apa-apa sebulan kali. Yang penting ojo ngantuk karo merem. Ngantuk karo merem wis kodrat ilahi Ustaz. Nah, tapi kalau ngantuk pas taklim ini ya biasanya kalau ke sawah nggak ngantuk ya. Kalau pas kemana ngobrol malam nggak ngantuk ya. Tapi yang paling nikmat untuk tidur ya pas taklim sama khutbah Jumat. Ini kayaknya sehat atau gimana nih? Kenikmatan tapi malah jadi petaka ini jamaah. Baik, kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, itu beberapa contoh. Kemudian kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Tadi sedikit bahas tadi tentang bahaya kita nguping tadi ya, bermaksiat dengan kuping kita tadi, dan segala macam bentuk kemaksiatan yang dihasilkan dari kuping yang kita pasang tadi ya. Nah, kemudian juga waspada dengan sesuatu yang melalaikan tadi. Jangan kita remehkan jemaah. Ya. Kita semua sudah yakin jemaah. Siapa yang yakin 100% amalnya sudah diterima sampai saat ini jemaah? Ayo silahkan tunjuk jari. Yang yakin 100% boleh pulang.
Enggak ada. Terus saya selama ini insya Allah nanti masih serahkan sama Allah. Kita berusaha memang mencari, mendapatkan begitu. Sedangkan amal itu bisa jadi Allah terima, bisa jadi Allah tolak. Kedua, bisa jadi sudah diterima tapi dihapus. Bisa jadi apa? Amal kita ini tidak sebanding dengan keburukan kita ini. Ya. Maka jangan merasa aman. Merasa aman itulah yang menghapuskan amal-amal kita. Jelas ya? Jadi dijaga, walaupun kita semuanya tidak ada yang sempurna, tapi mari kita jaga telinga kita. Baik. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Saya sebutkan ini yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Ini udah mau isya belum ya? Belum. Tentang yang menjadi saksi besok pada hari kiamat ya. Apa saja anggota badan yang menjadi saksi, yang berbicara atas perbuatan kita ya. Jadi sekarang kita diam, sekarang mungkin anggota badan kita ini tidak bisa bicara, tapi besok bisa jadi saksi dan berbicara atas perbuatan kita ya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65. Ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi mulut kita tertutup, ditutup, tidak bisa beralasan berbicara lagi. Wa tukallimuna, dan yang berbicara kepada kami siapa? Tangan-tangan mereka. Ya. Kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka sudah perbuat. Apa ini sudah ini? Sudah ada 4 di sini ya. Ada 2 tapi 4. Apa yang jadi akan berbicara atas perbuatan kita ini? 2 tangan. 2 tangan jadi saksi, berbicara. Jangan mustahil ya. Jangan mustahil. Semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tangan besok berbicara dan menjadi saksi atas perbuatan kita. Kaki pun juga sama. Mereka pun jadi saksi dan berbicara atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Ucapan kita, apa yang kita dengar. Dipertegas lagi dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain. Ya, dalam ayat yang lain. Ya. Disebutkan ada 11 saksi pada hari kiamat. 10 dari anggota badan kita ini. 1 lain. Apa 10 saksi tersebut? Yang pertama adalah al-udhunan, yang akan jadi saksi dan bicara atas apa yang kita lakukan, baik berupa ucapan atau mungkin yang kita dengar atau yang kita perbuat. Yang jadi saksi adalah apa? 2 telinga. Jadi telinga pun juga berbicara. Jadi mentang-mentang telinga itu gampang ya, dicewer menang baik. Ya. Atau mungkin orang tidak tahu ya, telinga kita ini akan juga berbicara, jadi saksi atas sebuah perbuatan kita. 2 telinga. Berarti sudah apa? Sudah 2. Kemudian apa? Wal aina, 2 mata kita pun juga berbicara. Subhanallah. Jadi saksi dan berbicara. Jangan kira-kira mustahil ya. Masa sih bisa? Ya bisa. Ya, berarti sudah berapa ini? Sudah 4.
Ya, dua telinga, dua mata tadi, warijlan, dua kaki sudah, dua kaki ya, wal yadain atau wal yadan, yaitu dua tangan. Ini yang jadi saksi dan berbicara pada hari kiamat. Udah lengkap berarti, Pak. Ya, udah lengkap di sini. Ya, dua telinga, dua mata, dua kaki, dua tangan. Itu sudah berapa itu? 8. Wal jildu, kulit seseorang, kulit manusia itu juga berbicara atas yang dia kerjakan. Ini semua berbicara. Ya. Kemudian apa? Walisan, dan lisan ini pun juga besok berbicara atas apa yang sudah kita perbuat. Lisan. Kemudian yang terakhir adalah apa? Wal ardu, tanah. Tanah yang diinjak, tanah yang dipakai, tanah yang dilewati, itu semua apa? Jadi saksi dan akan berbicara. Jadi kira-kira bisa nggak kita mengelak jemaah? Nggak bisa. Semua terbongkar. Sampai tanah ya. Makanya masalah orang itu. Kalau orang itu semakin banyak tanah yang dia injek untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak saksi-saksi dia untuk mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Masalah. Ngukur dalam enggak apa-apa demi kebaikan. Cukup ngomah wae. Ya, enggak masalah. Antum taklim lo berangkat jauh misalkan, Masya Allah berangkat misalkan, Masya Allah berapa ya yang diinjek-injek antum, besok jadi saksi mengangkat derajat antum. Tapi sebaliknya, kalau saksi ini saksi kebaikan di sini, semakin banyak antum keluar keluyuran tak kemana tujuan tidak jelas bahkan bermaksiat kepada Allah. Udah berapa saksi atas kemaksiatan kita? Semakin merendahkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya? Nah, ya, jadi mudah-mudahan kita sebagai ahlu sunnah semakin tua semakin lebih baik dan semakin memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini dalam kebaikan. Ya. Nah, jemaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian yang terakhir lagi, tadi yang terakhir. Ya. Ini kita nasihatkan, ambil khususnya kita ya, yang mungkin hidupnya berpencar, yang mungkin tetangganya nggak perlu, ya, atau yang berwarna-warni, tetap ihsan mengajarkan kepada kita, sunnah Nabi mengajarkan kepada kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh apa? Mengganggu, ya. Mengganggu jangan balas mengganggu, dosa jangan balas apa? Dosa. Balaslah dengan kebaikan. Ya. Nah, jangan ganggu. Ganggu itu kedzaliman jemaah. Kalau sudah masuk kepada ruang kedzaliman, berarti bagaimana? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang hidupnya enggak punya dirham, enggak punya dinar. Apa ini maksudnya? Fakir nangis. Enggak punya dinar sepeser pun, enggak ada dirham, enggak ada. Nah, itu jawaban Nabi. Jawaban sahabatnya. Nabi SAW mengatakan apa? Bukan itu. Yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala siam, membawa pahala sedekah, tapi lisan dan gangguan kepada saudaranya tidak bisa dia jaga. Maka apa di sini? Ancamannya apa di sini? Amal-amal soleh yang dia sudah kumpulkan, pahala yang sudah dia kumpulkan diberikan kepada yang diganggu atau yang dizalimi. Antum mengganggu tanpa hak, ini namanya ganggu, nggak boleh. Nah, baik.
Jadi kalau kurang cukup untuk melunasi dosa, gangguan dan kedolimanmu tadi, apa ini? Dosa-dosa orang yang kau dolimi dan orang yang kau ganggu dilimpahkan kepada siapa? Yang mendolimi. Pilih mana ini kira-kira? Nomor 1 atau nomor 2? Ya rugi semua. Sudah amalnya sangat sedikit, melunasi orang lunas dosa orang yang Anda ganggu dan dolimi masuk ke antum. Apalagi sudah mengaku ahlus sunnah, jangan sampai dikenal dengan orang yang mengganggu, merusak, ini jangan. Ya, jangan sampai ganggu nih orang. Ganggu banyak bentuknya ya jemaah ya. Ganggu banyak bentuknya, ganggu dengan lisannya, ganggu dengan tangannya, ganggu dengan apalah benda-benda untuk melempar motorinya, merusak apa yang dimiliki saudaranya, ganggu ketenangan saudaranya. Masya Allah, ini jangan sampai kedoliman ini terjadi. Kasihan Pak, sudah mengumpulkan banyak amal-amal, sudah sangat kita semangat sholat berjamaah menghidupkan sunnah, tapi bisa rontok dengan sukarela kita berikan kepada yang lainnya. Bahkan kalau belum lunas, dosa-dosanya malah apa? Dilimpahkan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Ya. Nah, jadi ahlu sunnah jangan menjadi pribadi yang mengganggu, Pak, ya. Ganggunya banyak lah. Suara bengak-bengok. Ya. Kalau masih suara, masih bengak-bengok masih mending. Di sini gur bengak karo bengok. Itu. Tapi kalau ada isi selain yang bengak dan tadi selain yang bengok tadi, ya, isi-isinya ajakan bermaksiat, isi-isinya itu dosa, isi-isinya tadi adalah hal-hal yang jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengganggu, ya, tetangganya sampai terganggu, Masya Allah, waspadalah dari dosa kedoliman. Lah sampai Nabi orang yang sholat saja ada yang baca Al-Quran dengan suara yang agak lumayan, Nabi suruh diam. Itu sholat. Apalagi yang genah-genah bukan bersolat, bukan baca Quran. Ya. Nah, apalagi yang sudah disebutkan para ulama ya, dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Kapan itu? Ketika yang melakukannya adalah orang-orang yang sudah berilmu. Kira-kira jamaah ini sudah berilmu atau belum ini? Belum? Masya Allah. Kalau ahli ilmu lah mungkin, tapi kalau berilmu insya Allah berilmu ya. Berilmu kalau urusan ganggu insya Allah paham semua. Yang kecil jadi besar, apalagi yang besar jadi sangat besar. Apalagi ini bulan apa ini? Bulan Rajab, bulan yang Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dolim terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dosa yang kecil dijadikan dosa besar, dosa yang besar dijadikan sangat besar. Masya Allah, itulah keistimewaan bulan suci. Bulan suci ada berapa Pak? Bulan haram atau bulan haram ada berapa? Ada 5 atau 6? A 5, B 6, C bingung. Ada berapa? 4 ya? Yang tengah kayaknya diem aja ini, mencurigakan. Tapi diemnya bukan berarti gak tahu lah ya. Biar yang lainnya bisa jawab maksudnya. Ada berapa? Ada berapa? Oh tetap 4. Ini tetap 4 ya Pak? Ya, ada 4. Minha arba'atul hurum, jelas. Dari 12 bulan terhadap 4 bulan haram, 4 bulan suci. Kata Nabi SAW apa? 3 bulan yang berurutan yaitu Dzul. Udah dikasih Dzul gak bisa. Jadi Dzul. Apa pertama? Dzul. Kok Dzul Hijjah dulu sih? Dzul Qa'dah, terus Dzul Hijjah, terus Muharram, terus Rajab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Boleh pulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan ya. Allah memudahkan kita ini di bulan haram di sini, amal yang kecil Allah lipat gandakan, ya. Dosa yang kecil Allah besarkan.
Ya, jadi kesempatan luar biasa, ada bulan-bulan bonus di sini ya. Walaupun mungkin minyak goreng lagi langka, tapi kalau pas harga murah juga masalah ya, ludes toko dan lain seterusnya. Karena ada bonusnya. Seperti itulah yang sebenarnya urusan akhirat. Ya, kalau di situ ada bulan-bulan yang penuh bonus di situ, mari kita ini sempatkan untuk lebih digiatkan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Setelah Rajab ini sudah pertengahan hampir, kemudian apa? Sa'ban masuk Ramadan. Seneng apa merengkel? Seneng. Alhamdulillah senang di lisan, di hati agak merengkel. Nah, baik. Ya usahakan gembira Pak ya. Kalau belum bisa gembira, paksakan untuk melatih gembira. Ya, karena kuncinya gembira juga. Ya ampun. Doa ya. Kalau ulama salaf kita terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah memperbanyak doa untuk bisa dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, untuk menikmati bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya deh. Ya, ini sudah tinggal 1 bulan setengah. Persiapan yang sebaik-baiknya. Jangan puasa Nabi bulan Sya'ban paling banyak Nabi SAW itu tidak ada puasa yang paling banyak dilakukan Nabi kecuali bulan Sya'ban untuk mempersiapkan Ramadannya. Insyaallah, karena memang butuh persiapan. Apa saja butuh persiapan, Pak ya. Kita kalau nggak pernah sepak bola sama sekali, kemudian besok misalkan lomba bola misalkan, tentu kita ada persiapan. Nggak mungkin seseorang itu kalau tanpa persiapan, pasti linu, pasti susah. Dan itulah gambaran menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Ini sedikit sekilas berkenaan dengan hal-hal yang kita punya, yaitu telinga kita. Mari kita jaga telinga kita sekalian. Mudah-mudahan telinga kita yang tadi dikatakan dalam ayat tadi menjadi saksi dan akan berbicara semakin banyak. Nanti yang disaksikan dan diucapkan oleh telinga kita adalah tentang kebaikan-kebaikan kita dan menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Barakallahu fiikum jami'an. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.